Dimulai jam 7:30, sekarang jam 8:30, pas 60 menit. Ustaz Somad, ya, bagaimana cara memberitahu suami yang suka lihat gambar yang kurang senonoh punya grup WA khusus? Mas, kata Pak Ustadz, laki-laki yang sudah menikah itu matanya nunduk. Man istata'a minkumul ba'a, siapa yang diantara kamu mampu menikah, falyatazawwaj, menikahlah, fa innahu aghaddu lil basar, karena setelah menikah menundukkan pandangan. Mas kok jelalatan? Dijawabnya, katamu kalau sudah nikah nunduk kan? Iya, aku dari tadi nunduk lihat WA. Artinya menundukkan pandangan, Mas. Matamu itu mesti kau jaga, karena nanti semua akan ditanya. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim, mulut kami kunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan kami buat bicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki kami buat bersaksi. Semua akan ditanya. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fu'ad, hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan ditanya. Tiba-tiba seorang anak HP-nya ditangkap oleh guru. True story, kisah nyata. Tempat, nama dan lokasi tidak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Akhirnya ditangkap HP si anak, diperiksa oleh guru. Pas diperiksa banyak sekali ditemukan yang tidak layak. Akhirnya orang tua anak dipanggil. Ini HP kamu ya? Enggak Pak. Siapa? Punya bapak saya. Suami istri punya hak dan kewajiban. Bagaimana jika suami tidak memenuhi semua kewajiban sebagai suami? Apa kewajiban saya sebagai istri juga bisa berkurang? Ini namanya mau ganti rugi. Karena suami nggak memenuhi kewajiban, maka juga saya, baik Pak, kita paham Bapak ada acara lain, ada ceramah lain, ada pengajian lain, nggak boleh suuzon. Kan udah pengajian tadi di awal. Yang lain mau pulang boleh, nggak apa-apa. Saya pernah ceramah cuman saya sama kamera aja berdua. Di acara TV kan cuman dua, cuma sekalian. Kata kameramen, lihat tuh Ustaz, nggak ada orang. Nah, kalau suami ibu tidak menunaikan kewajiban, bukan berarti melegitimasi membenarkan ibu cari pembenaran untuk tidak melaksanakan kewajiban. Ibu tetap tunaikan kewajiban, maka dia akan menanggung dosanya. Kewajiban suami itu apa? Ngasih makan, ngasih pakaian, ngasih tempat tinggal, ngasih pendidikan, ngasih perhatian. Kalau yang 5 ini dia beri, dia adalah seorang pria yang soleh, gentleman. Kalau tidak, maka dia akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan laki-laki sudah diikat. Jika saya tidak memberikan nafkah kepada istri saya 3 bulan lamanya saya tinggalkan berturut-turut atau menyakiti fisiknya, maka istri saya melapor ke pengadilan agama, lalu hakim menjatuhkan talak satu, maka jatuhlah talak satu kepadanya. Ibu-ibu punya hak. 3 bulan dia nggak ada, ibu bisa lapor. Saya mau lapor tapi saya masih cinta Pak Ustadz. Pilih cinta apa lapor? Saya pilih cinta. Tahan kan? Apa hukumnya over kredit rumah dengan bank konvensional? Beralihlah ke bank syariah. Ustadz sendiri, saya Bank Mandiri Syariah. Gaji saya ditransfer BRI Syariah. Bersyariah. Maka menabung begitu juga. Oh, saya nyimpan di rumah aja Pak Ustadz, nanti hilang. Ini ke bank syariah. Saya mau nabung ke bank Pak Ustadz, bank syariah. Kalau di rumah saya khawatir Pak Ustadz. Pencuri? Enggak, istri saya Pak Ustadz. Jadi jangan lagi pakai konvensional. Akadnya di sana akad murabahah, permodalan syariah. Ustadz Abdul Somad, saya nama tak saya sebutkan. Semoga Ustadz panjang umur. Amin. Untuk akikah, kambing jenis kelamin jantan atau betina? Asal jangan bencongan.
Kambing jantan boleh, kambing betina boleh. Untuk kurban juga begitu. Mengapa lebih utama kambing jantan? Saya baca di kitab fikih, sudah saya tulis di buku 33 tanya jawab kurban. Silakan download gratis 33 tanya jawab kurban dalam bentuk PDF. Nanti cetak bagikan ke jamaah. Mengapa kambing jantan lebih utama? Ternyata kambing jantan dagingnya lebih enak. Dan kambing betina kalau dipotong nanti dia tidak produktif. Karena betina ini kan akan punya anak. Makanya kambing jantan jual potong, jantan jual potong. Betina biarkan banyak, kambing jantan cukup 1 ekor, kambing betina banyak. Karena di sana ada jadi dulu ceritanya Presiden Soeharto membawa para menteri, gubernur, bupati, kepala daerah melihat, meninjau tempat peternakan sapi tapos. Sampai di sana, lalu Gayat mengatakan, ini sapi jantan, ini sapi betina. Lalu banyak sekali, loh, sapi jantannya sedikit ya, iya, karena dia tidak perlu banyak, sapi betina yang perlu banyak. Lalu kemudian laki-laki banyak tersenyum. Akhirnya ibu-ibu, mas mau jadi sapi ya? Minta amalan untuk mendidik anak agar menjadi anak soleh. Rabbi habli minas solihin. Berikan aku anak yang soleh. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Minta anak yang soleh. Waktu sedang hamil banyak-banyak baca Quran dan solawat. Ada yang kiai-kiai mengatakan banyak-banyak baca surat Yusuf. Nanti anaknya seperti Nabi Yusuf. Begitu ibu hamil dia baca surat Yusuf. Dia bayangkan anak akan lahir ganteng, mata biru, rambut hitam, rambut pirang, putih. Begitu anak lahir hitam. Kata kiai, katanya anak saya seperti Yusuf. Sifatnya, bukan bentuknya. Mana mungkin bapaknya hitam, maknya jelek, anaknya ganteng. Cara berpuasa Daud, apakah boleh dengan puasa Senin Kamis? Jawabannya 2. Jawaban pertama, jangan dicampur. Kalau mau puasa Ayyamul Bait paling sikit minim 13, 14, 15. Yang lebih tinggi daripada itu adalah puasa Senin Kamis. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis 8 hari. Yang lebih banyak lagi adalah puasa Nabi Daud 15 hari. Kalau dicampur nanti hitungannya kacau. Ini pilihannya 3, 8, 15. Kalau saya campur Pak Ustaz, boleh. Boleh kalau mau dicampur. Kalau puasa terus, boleh. Namanya puasa dahar, Shaumud dahri. Di antara sahabat Nabi yang melaksanakan puasa dahar adalah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha dan Abdullah ibnu Umar ibnu Al-Khattab. Ini melaksanakan puasa dahar. Tapi kalau berefek kepada badan, nanti lemas atau berkunang-kunang, baik tidak usah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, kenalkan, nama saya Mr. Limbat. Asli ternyata. Saya termasuk pengagum Mr. Limbat. Masya Allah. Apa hukumnya rambut gimbal? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh guru saya, Syekh kami dulu, katanya panas, Makkah itu panas, sangat panas. Maka Nabi itu kepalanya ditutupi oleh 3. Yang pertama rambutnya. Rambut Nabi itu dari depan ini panjang sampai ke tengkuk ke belakang. Lalu dipotong di sini. Dipotong. Jadi panjang untuk apa? Menutupi kulit kepala. Karena kalau tidak ditutup panas. Setelah ditutup dengan rambutnya ke belakang, baru penutup kedua kolan suah. Dia pakai topi. Setelah ditutup itu, baru yang ketiga imamah, sorban. Sorban. Jadi rambut Nabi itu kepala Nabi itu ditutupi oleh 3. Rambutnya sendiri tebal,
kemudian kolan suah topi, kemudian baru imamah sorban. Jadi masalah rambut tebal, apakah dia itu tidak hukumnya mubah. Kalau diperintahkan wajib, kalau perintahnya tidak kuat sunnat, kalau dilarang haram, larangannya tidak kuat makruh, tidak disuruh, tidak dilarang mubah. Sebab itu rambut gimbal, rambut yang tebal dia atau panjang, selama tidak menimbulkan mudarat, ya tidak apa-apa, hukumnya mubah. Tapi kalau sampai dia menimbulkan mudaratnya apa? Ya banyak mudaratnya. Misalnya istrinya bangun pagi bingung dia membedakan mana sumbu kompor, mana rambut. Misalnya. Tapi insya Allah kalau sudah terbiasa kan enggak lagi. Tidak ada mudaratnya, ya tidak apa-apa. Nah, itu kita. Kita doakan mudah-mudahan Mr. Limbat dan kita semua istiqamah insyaallah. Ya Rabbal Alamin. Jadi hukum aslinya mubah selama tidak ada di dalamnya mudarat. Bagaimana hukum sholat di masjid yang terdapat kuburan? Ada kuburan di samping, ada kuburan di samping, ada kuburan di belakang, ada kuburan di depan. Apa hukumnya sholat di masjid tersebut? Boleh, tapi ada yang mengatakan nggak boleh di masjid yang ada kubur. Coba lihat bunyi hadisnya baik-baik. La'anallahu yahud wa nasara, Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah menjadikan kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ini ada nabi meninggal, lalu mereka bangun tempat ibadah di atasnya. Ada orang soleh meninggal, mereka bangun masjid di atasnya persis. Meninggal Abdul Somad, lalu diratakan tanahnya, dibangun masjid di atasnya, Masjid As-Somadiyah. Itu nggak boleh, nggak boleh itu. Nah, maka Nabi sedang menyindir perbuatan orang Yahudi dan Nasrani yang terjadi di tempat bernama Habasyah, tempat hijrah yang pertama. Karena sahabat banyak bercerita di sana tempat-tempat begini. Kata Nabi, la'anallahu al-yahud wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Maka mesti dibedakan 3 masalah. Salat menghadap kubur, salat di masjid yang kelilingnya ada kubur, salat di tempat yang dirubah dari kubur menjadi tempat ibadah. Maka yang tidak boleh itu adalah merubah kubur menjadi tempat ibadah. Adapun sholat di masjid yang ada kubur, tapi di samping kuburnya ada jalan, ada dinding, maka itu hukumnya boleh. Apa referensinya? Kami mau baca kitabnya. Al-Bayan lima Yushghilul Adhan, ditulis oleh Syekh Ali Jum'ah, Mufti Mesir, masih hidup sampai sekarang. Apa perlu wudhu ketika kita habis mandi junub? Enggak perlu wudhu. Sebelum mandi junub, wudhu duluan. Idza staiqadha ahadukum min naumihi, kalau kamu bangun tidur, fala yughmis, jangan masukkan tanganmu ke dalam tempat air, li'annahu la yadri aina batat yaduhu, karena tidak tahu tangannya tadi malam nginap di hotel mana. Maka cuci tangan dulu, setelah bersih barulah kemudian kumur-kumur, madmadah, istinsyaq, masukkan air ke hidung. Setelah bersih lalu kemudian wudu, basuh muka, tangan, kepala basahi supaya jangan sampai kaget kulit kepala. Setelah itu mandi. Habis itu dia tidak berwudu, maka dia sudah wudu duluan, dan hadas kecil automatically hilang dengan hadas besar. Tapi saya rasanya nggak nyaman Pak Ustaz, habis itu saya wudu lagi. Ya boleh, tajdidul wudu, memperbaharui wudu, hukumnya sunnah. Saya wudu saya nggak batal Pak Ustaz, tapi rasanya batal nggak batal, batal nggak batal. Kalau yakin nggak batal, ya nggak batal. Al yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak mungkin bisa dihilangkan dengan keraguan. Tapi saya tetap merasa ragu Pak Ustaz. Kalau kamu sholat, lalu kamu ragu wudu'mu batal atau tidak, jangan batalkan sholatmu hatta tasma'a sautan atau tajida rihan,
sampai kau dengar suara atau kau cium bau. Selama tidak kau dengar suara, tidak tercium bau, jangan kau batalkan. Berarti wudu'mu tak batal. Karena memang ada yang tak bersuara tapi baunya luar biasa. Saya sudah punya utang 13 tahun. Sampai sekarang belum terselesaikan. Malah semakin terlilit. Padahal saya sudah berusaha semaksimal mungkin, namun belum lunas. Apa yang harus saya lakukan Pak Ustadz? Usaha, kerja, tawakal, doa. Datangi orang yang minjamin itu, beri aku masa tangguh. Saudara-saudaraku yang memberikan pinjaman kepada dia, fa in kana zu usratin, kalau saudaramu dalam kesulitan, fa naziratun ila maisarah, tunggu sampai dia lapang. Tunggu sampai dia lapang. Dulu kamu janjinya kapan? 1 Januari 2018. Ini sudah, tunggu sampai saya lapang. Yang paling bagus lagi, wa anta saddaqu khairul lakum. Kalau kamu sedekahkan itu lebih baik. Tapi yang ngapal ayat ini yang beri pinjaman, bukan yang minjam. Jangan nanti ketika kita nagih, kapan kamu bayar? Wa anta saddaqu khairul lakum. Sekarang banyak orang salah hafal ayat, entah gagal paham atau menikmati gagal paham. Kalau orang gagal paham bisa kita kasih paham, tapi sebagian orang ada yang hidup dari gagal paham. Ini yang susah kita memahamkannya. Jadi gimana? Antukkan kepalanya ke dinding. Adapun bagi yang minjam, engkau terbuka transparan, hati saudaramu itu mohonkan doa. Oh friend, kawan, ya akhi, saya sedang terlilit masalah begini, lalu kata kawan, stop, jangan kau ceritakan, aku tak sanggup mendengarnya, meleleh air mataku, stop. Jadi nggak usah bayar, tetap bayar, cuman kita reschedule ulang lagi. Oke, ya, dah. Lalu kemudian engkau pun berusaha mohon kepada Allah. Datang sahabat minta tolong doanya apa ya Rasulullah? 8. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Ikuti, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Bagaimana menyikapi hijab perbatasan mahram di lingkungan keluarga? Cukup pakai jilbab panjang yang kira-kira kalau tangan diturunkan tertutup. Tutup. Kalau tangan diturunkan tertutup, nggak kelihatan. Lalu kemudian pakai innal mar'ata, sesungguhnya perempuan idza balagatil mahid, kalau sudah sampai usia menstruasi haid, la yasluh laha an yura, tak boleh nampak illa hadza wajah wa hadza telapak tangan, zahiruha wa batinuha. Wajah boleh, telapak tangan dengan punggung tangan boleh. Adapun bapak yang buat rumah 2 ruang tamu laki-laki, ruang tamu perempuan, bagus, mantap. Tapi andai tidak, karena keterbatasan, maka tetap menjaga aurat. Anak-anak gadis yang pakai cadar, bagus. Saya berpegang kepada pendapat cadar tidak wajib, tapi yang bercadar bagus. Apalagi yang cantik, sampai-sampai supir angkot oplet nabrak di yang listrik gara-gara. Bagus pakai cadar. Apa yang harus kita lakukan apabila sudah terlanjur melewati orang yang sedang sholat? Nggak mungkin mundur lagi kan? Bagi kita yang sedang sholat, kalau ada orang yang mau lewat, maka kita kasih sutroh, tempat sujud. Kalau ada yang mau lewat, cuman kadang orang kita belum ngaji, begitu kita gini, dia salaman. Siapa Ustaz? Lebih baik engkau tegak 40 tahun daripada melewati orang yang sholat. Tapi hanya sebatas ini. Kalau dia lewat di depan ini, ya nggak apa-apa. Jangan lu lewat. Nah, ini. Gimana kalau kita sudah terlanjur, Pak Allah? Sudah lewat? Ya lewat aja. Masa mundur? Sorry ya, Mas ya. Mau cari gara-gara namanya. Saya seorang ibu,
punya anak laki-laki kerja di salah satu bank swasta. Apakah penghasilan gaji anak saya halal untuk membiayai keluarganya, termasuk saya ibunya? Haram. Hanya saja ulama Saudi Arabia tegas, tidak ada tending aling-aling, langsung saja resign. Tapi kalau Syekh Yusuf Al-Qaradawi, dia masih ada, kata dia, kalau darurat anak ibu ini cuma satu-satunya tulang punggung keluarga, tidak ada kerja lain, susah, boleh, ini darurat, pilih yang paling ringan. Kalau kita masuk ke hutan, pilihan cuma dua, antara mati dengan makan babi, pilih mana? Makan babi. Banyak yang mau makan babi ya. Maka kita nggak boleh pilih mati, ini sudah lemas. Kamu makan babi apa mati? Aku mati aja. Jangan makan babi, ambil babi, kasih kecap dikit. Tapi sementara dapat pisang. Kalau sudah ada pisang, maka tinggalkan babi, makan pisang. Ini ada pisang bro. Enggak, enak babi. Jangan. Paham cerita saya itu? Carilah pekerjaan yang halal, sementara dapat itu kau di sana dulu. Insya Allah beberapa bulan lagi kalau saya kemari lagi, tidak ada lagi pertanyaan seperti ini karena sudah resign, dapat kerja yang baru. Amin. Apabila kita adopsi anak tersebut tidak diperkenalkan dengan orang tua kandungnya sejak bayi sampai sudah balik, apa solusinya Pak Ustaz? Zalim. Kalau ada orang tuanya kita tahu, kita pertemukan, ini orang tua kandungmu nak, sedangkan aku orang tua angkatmu nak. Engkau memang tak pernah lahir dari rahimku nak, tapi kau lahir dari hatiku. Jangan takut kasih sayangnya hilang karena hati dalam genggaman Allah. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman, hati orang beriman di antara kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati. Saya punya ibu kandung, saya punya ibu angkat. Sampai hari ini ibu angkat saya sudah meninggal, tetap saya bacakan Al-Fatihah. Saya pergi ke Makkah, saya tetap berdoakan beliau. Jangan pernah katakan aku lebih sayang pada, enggak, sama kasih sayang, tetap kita doakan. Maka jangan, enggak perlu bohong, enggak perlu. Satu bohong akan disusul dengan bohong. Na'udzubillah. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan umat kami, kata Nabi. Jika saat kita wuduk ternyata azan sedang berkumandang, setelah wuduk mana yang harus didahulukan? Doa setelah wuduk apa doa setelah azan? Mana yang duluan selesai? Wudukmu apa azan? Azan duluan selesai Pak Ustaz. Azan. Kau sedang wuduk. Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pasti wudukmu duluan selesai. La ilaha syarikalah, asyhadu an la ilaha syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Jawab suara azan. Selesai itu baru doa. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammati was-salatul qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyata ar-rafi'ah wab'ath Allahumma maqam mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Siapa yang menjawab azan ditutupnya dengan doa wasilah namanya, halat lahu syafaati yaumil qiyamah, maka layak dia mendapatkan syafaatku hari kiamat. Terus makanya jangan ngobrol kalau ada suara azan. Dalam Al-Baqarah 239, jika kamu dalam keadaan takut maka salatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian apabila kamu telah aman maka sebutlah Allah sebagaimana Allah mengajarkan kepada kamu. Salat berjalan itu apa ada cara penjelasannya Pak Ustadz, dan apa sebab boleh dilaksanakan dalam keadaan darurat tingkat tinggi, dalam keadaan perang, tak terelakkan sama sekali. Itu bisa. Tapi zaman sekarang ini tidak lagi. Zaman sekarang paling-paling kita naik pesawat. Itu saja. Adapun berjalan enggak, naik pesawat. Macet total di Jakarta. Gimana Pak Ustaz? Salat menghormati waktu. Tapi nanti setelah sampai di tujuan, dia tetap ganti lagi dengan qadha. Tetap lihurmatil waktu, menghormati waktu. Macam Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Menghormati waktu. Jangan sampai waktu itu kosong tanpa mengingat Allah dalam bentuk salat, doa, dengan gerakan-gerakan, aqwalun ucapan, wa af'alun perbuatan.
Mufattata'atun bitakbir, dibuka dengan takbir. Wa muhtatamatun bitaslim, ditutup dengan salam. Nah ini tentang. Jadi bukan maksudnya sambil berjalan lalu sambil jalan. Mau kemana? Jangan ngobrol, saya sedang sholat nih. Mohon penjelasan hukum halal haram pemakaian Bitcoin dan dinar coin, mata uang digital. Karena beberapa saudara kerabat bahkan 2 imam masjid di rumah ana sudah mulai menggunakan Bitcoin, dinar coin. Apapun nama transaksinya, karena ini perkembangan dunia, e-commerce, e-coin, macam-macam namanya, selama dia bebas dari 3 maka boleh. Tapi kalau ada yang 3 tak boleh. Salah satu dari ketiganya atau ketiga-tiganya. Yang pertama rish, tipu. Yang kedua zulm, aniaya. Yang ketiga gharar, gambling, ketidakpastian. Pakai e-coin, electronic coin, kira-kira bersih tak dari yang 3 ini? Jangan jawab. Karena yang bisa menjawab itu yang paham e-coin itu. Makanya ahli agama duduk bersama e-coin mengeluarkan fatwa. Boleh atau tidak? Bebas dari zulm, aniaya. Bebas dari gharar, gambling. Bebas dari rish, tipu. Maka boleh. Tapi kalau ada salah satu unsurnya tidak selamat dari gharar, gambling, ketidakpastian, kekacauan, karena tujuan agama adalah hifzul din, menjaga agama, hifzul nafs, menjaga nyawa, hifzul mal, menjaga harta, hifzul ard, menjaga kehormatan, hifzul mal, menjaga harta, menjaga kehormatan, menjaga nyawa, menjaga, itu semua harus dijaga. Kalau tidak maka tak ada fungsi agama Islam. Gimana hukumnya apabila saya menegur ibu saya karena kurang pas di mata agama? Jangan mentang-mentang udah ngaji, pulang pengajian, Bu, ayah duduk di sini. Assalamualaikum warahmatullah. Bukan begitu. Tetap kita disuruh berkata lemah lembut. Jangan pakai mulut kita. Ibu kita itu sudah tua. Ada orang yang dia dengar omongannya, temannya, kakaknya, budenya, bibinya, ustadznya. Kita pakai mulut mereka untuk ngomong pesan-pesan kita sehingga menyentuh hati mereka. Atau video pendek tontonkan kepada dia, atau bacakan buku kepada dia. Masalah jilbabnya, masalah dia pelit, masalah dia nggak mau zakat, masalah dia ngomongin orang. Nah, jangan kita ceramahi dia. Gimana hukumnya saya bersahabat dengan orang non-muslim? Dia baik hatinya. Sampai-sampai setiap jam sholat pun saya selalu diingatkannya. Oh, baik sekali dia. Nabi ketika pindah dari kota Makkah ke Madinah, itu guide penunjuk jalannya namanya Ibnu Uraiqid, non-muslim. Itu dalil boleh memakai jasa non-muslim. Mau cetak digital printing, nggak ada muslim lagi, ada non-muslim, silakan. Selama tidak bawa-bawa agama, hubungan sosial. Wala ana amidu ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau sudah masalah agama, tidak. Ustaz, anaknya menikah di hotel, boleh saya datang? Silakan. Datang. Selamat menempuh hidup baru. Selamat ya. Tapi jangan barakallahu lakuma wa barakalakuma. Itu untuk Islam. Boleh saya makan? Silakan. Kebetulan dia pakai catering Muslim food, silakan makan. Tapi di sini ada non Muslim food, jangan mampir situ. Habis makan Muslim food pulang, jangan habis sini mampir sini. Kenapa? Aduh nggak enak kalau nggak mampir Pak Ustaz. Ini haram. Saya nggak makan dagingnya Pak Ustaz. Wah, sama sayur-sayurnya aja dikit. Nggak bisa. Apa hukumnya menyolatkan jenazah pada posisi jenazah menghadap ke selatan? Karena pada umumnya kepala jenazah menghadap ke utara. Maaf, saya membelakangi. Ini arah kiblat. Maka kepala jenazah di sini, kaki jenazah di sini. Lalu kalau dia laki-laki, tepat di kepala. Kalau dia perempuan, posisi imam di pinggang. Itu sunnah. Lalu bagaimana kalau dia alih putar? Kenapa dia alih? Oh, kata dia kalau dialih begini nanti malaikat akan meriksanya nggak terlalu lama Pak Ustaz. Oh, itu perbuatan bid'ah. Karena membuat suatu hukum
lalu kemudian mengatakan akan ada efeknya tanpa ada dalil. Perbuatan tidak ada dalilnya, maka perbuatan itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tapi kalau masih ada dalil yang memayunginya atau karena ada uzur syar'i, maka dibolehkan. Nah, ini tentang masalah letak kepala jenazah. Ustaz, mohon surat ini dibaca, di share di YouTube saja, karena ada anak dan nonton, dibaca, di share di YouTube saja. Oke lah, kalau itu Pak Ustaz saya bawa pulang. Ustaz Abdul Somad, semoga selalu dirahmati Allah SWT. Amin. Bila kita salat sunat qabliyah, sudah dekat waktunya dengan salat fardu, ingin dilaksanakan, boleh tak salat kita tidak membaca doa iftitah? Doa iftitah itu hukumnya bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib, sunnah. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman. Tapi jangan gara-gara ini datangnya lambat terus. Waktu tinggal 2 menit, jam dinding elektronik menyebutkan 2 menit, 2 menit, 2 menit, 2 menit, 2 menit. Kira-kira saya qobliyah atau tahiyatul masjid? Qobliyah. Karena kalau kita laksanakan tahiyatul masjid enggak dapat qobliyah. Tapi kalau kita laksanakan qobliyah, automatically dapat tahiyatul masjid. Maka langsung qobliyah. Selesai salam, loh kok enggak qomat-qomat? Pengurus, iya, kok enggak qomat? Jamnya rusak, Pak. Bagaimana sikap kita terhadap mereka yang mengatakan maulid Nabi itu bid'ah? Karena ini menyangkut persatuan ukhuwah. Mohon Ustaz memberikan contoh bid'ah yang sesat. Perbuatan maulid Nabi SAW tidak bid'ah karena masih dipayungi dalil hukum yang umum. Mana dalilnya? Nabi Muhammad puasa tanggal 10 Muharram Asyura. Betul. Bapak Ibu pun kemarin tanggal 10 Muharram puasa. Betul. Kenapa puasa? Karena bersyukur kepada Allah sudah selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun. Maka apa kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani? Kalau selamatnya Musa disyukuri setiap tahun, apalagi selamatnya kedatangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil kedua tentang masalah Abu Lahab masuk neraka. Ditanya oleh Abbas bin Abdul Muttalib dalam mimpi, "Hai Abu Lahab, ya, bagaimana kabarmu di neraka?" "Khuffifa alayya fi kulli itsnain li'tati Suwaibah." Azabku diringankan setiap hari Senin karena aku memerdekakan Suwaibah. Kalau Abu Lahab yang sudah jelas masuk neraka saja diringankan azabnya karena senang menyambut kelahiran Muhammad, apalagi kita yang beriman kepadanya dan mati dalam keadaan muslim tentulah mendapatkan pahala dengan senangnya menyambut kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Idza kana hadha kafiran jaa dhammuhu tabat yadahu fil jahim mukhlida ata annahu fi kulli yawmin itsnain abada yukhaffaf anhu al-'adhab masruran bi ahmada fakayfa bil dhanni fakayfa billadhi fi dhanni alladhi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Sedangkan Abu Lahab yang dijamin masuk neraka saja diringankan azabnya karena senang menyambut kelahiran Muhammad, apalagi orang yang senang dengan dia, beriman dengan dia, mengikuti sunnahnya, tentulah orang yang maulid itu dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenalkan anak-anak kita. Kalau nggak mau acara maulid dengan yang dibaca itu apa? Barzanji. Di Jakarta masih baca Barzanji. Ad-Dibah, Simtud Durar, Burdah, Diaul Lami, Habib Umar bin Hafiz, itu yang dibaca semua. Apa isi Al-Barzanji itu? Isi maulid itu dua. Pertama, solawat puji-pujian. Yang kedua, sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bid'ah yang sesat itu mana Pak Ustaz? Bangun pagi dikelilinginya meja makan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah. Ngapain Bang? Tawaf kudum. Itu tak ada dalilnya semua saya. Itu bid'ah dhalalah itu. Salat zuhur ya dipanas terik, dibentangnya sejadah. Allahu akbar.
Kenapa mas? Sholat di panas terik, makin banyak keringatnya, makin banyak pahalanya. Itu bid'ah dhalalah, tak betul itu, tak ada dalil sama sekali. Selama masih ada dalilnya, maka tak boleh kau katakan kepada saudaramu, hei pelaku bid'ah, karena berarti kau sudah mengatakan, hei pelaku neraka. Jazakallah khairal jaza wa iyyakum. Kalau ada orang mengatakan kepada kita, jazakallah wa iyyakum, kamu juga, jangan nanti jazakallah. Barakallahu fiik wa fikumul barakah. Al-barakah fikum. Semoga engkau mendapatkan berkah insyaallah. Semoga Ustaz selalu dalam istiqomah dalam dakwah dan zuhud dengan dunia. Amin. Istiqomah zuhud ni yang susah. Zuhud itu artinya bisa hidup bersahaja walaupun kaya raya. Oh, itu dia. Nabi Muhammad SAW bukan miskin, dia zuhud tapi dia kaya raya. Nabi itu kaya, jangan katakan miskin. Ustadz, ini kertas terakhir. Ustadz, saya seorang wanita, kelihatan dari tulisannya, yang baru menikah. Setelah saya menikah, saya baru mengetahui bahwa suami saya ternyata adalah lelaki penyuka sesama jenis. Oh. Pertanyaan, apa yang harus saya lakukan? Masukkan dia dalam program Be a Man. Buat Jakarta harus sudah mulai mengadakan tempat rehabilitasi hombreng. Buat di situ, homo bisa disembuhkan. Beberapa yang sudah sembuh, ada satu dari Malaysia, umur 26 tahun, pernah jadi perempuan, sembuh. Homo bisa disembuhkan. Yakinlah Anda pasti sembuh. Tidak sembuh, uang kembali. Ini peluang bagi yang punya kemampuan menyembuhkan. Kalau di pesantren Suryalaya Abah Anom ada penyembuhan narkoba, maka perlu ada pesantren penyembuhan LGBT. Oh, yang punya ikutkan. Buat pagi-pagi bangun tidur, acaranya silat dan karate. Ai! Udah, ikutkan dia. Apa yang terbaik yang harus saya lakukan apabila suami saya masih berhubungan dengan pasangan homonya atau komunitas homonya? Manfa'a ma'an wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut. Kalau kamu menemukan orang melakukan perbuatan umat Nabi Lut, faqtulul fa'il wal maf'ul. Bunuhlah pelakunya, bunuhlah objeknya. Tapi jangan ibu bawa parang panjang. Begitu ketemu suami tangkap, maka kobu. Nanti tangkap polisi, saya nggak tanggung jawab. Dalam hukum Islam mereka ini dipancung, bunuh pelakunya. Ikhtilaf ulama, sebagian mengatakan hukum pancung, sebagian mengatakan hukum zina. Kalau sudah menikah dia dilempar batu sampai mati. Kalau dia sudah dimasukkan program Be a Man, dinasihati nggak juga sembuh, ibu pergi ke kantor pengadilan agama, ada formulirnya, gugat cerai. Saya yang bertanda tangan di bawah ini nama tempat tanggal lahir ini mengajukan gugat karena sudah homo. Aku tak sanggup lagi. Nah, setelah itu nanti akan keluar akta. Hakim pun sudah maklum. Ini kata hakim, ini apa ini kata hakim. Hakim pas melihat, kata hakim, nah sak secantik ini dia nggak selera, kata hakim. Akhirnya dengan ini ku jatuhkan talak satu. Kalau pak setelah jatuh, maka ibu dapat sertifikat. Mudah-mudahan ketemu jodoh yang soleh, yang baik. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami, ala dinik dalam agamamu, wa ala ta'atik dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Allahumma alif baina qulubina, satukan hati kami ya Allah. Kalama allafta baina qulubi anbiya'i wa awliya'ik, sebagaimana kau satukan di antara hati para nabi dan wali-walimu ya Allah. Allahumma ansurna 'alal qaumil munafikin, tolong kami menghadapi orang-orang yang munafik. Wansurna 'alal qaumiz zalimin, bantu kami menghadapi orang yang zalim. Wansurna 'alal qaumil kafirin, bantu kami menghadapi orang-orang yang kafir.
Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Berikan taufikmu agar kami dapat beramal dengan amal yang kau cintai dan kau ridai ya Allah. Allahumma ja'alna min mu'ammiri masajidik. Jadikan kami orang-orang yang memakmurkan masjidmu dengan ibadah ya Allah. Allahumma arhamna bil Quran. Berikan rahmat kepada kami dengan Quran. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Jadikan Quran itu sebagai pembimbing cahaya hidayah dan penerang hidup kami ya Allah. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa dhihaba huznina wa humumina wa ghumumina. Jadikan Quran sebagai penenang hati kami, pengusir gundah gulana dan kesusahan hati kami ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar ma dhahara minha wa ma batan. Jauhkan dari kami, keluarga kami, anak cucu kami, tetangga kami, sahabat kami, jauhkan dari malapetaka, bencana, narkoba, zina, LGBT, penyakit keji dan mungkar semua yang tidak baik ya Allah. Allahumma in kana rizquna fis sama'i fa anzilhu. Kalau kami rezeki kami itu di langit, turunkan ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Kalau rezeki itu di dalam tanah, keluarkanlah ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Kalau rezeki itu jauh, dekatkanlah ya Allah. Wa in kana mu'siran fayassirhu. Kalau rezeki itu susah, mudahkanlah ya Allah. Allahumma aftah lana abwaabal khairi wa abwaabal rahmah wa abwaabal barakah. Turunkan pada kami, bukakan pintu-pintu rahmat, pintu keberkahan dan kebaikan ya Allah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami inda intihai ajalina. Ketika ajal kami sampai, maka jadikanlah akhir kalam kami la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.